Nah, ketidaksetiaan itulah yang menyebabkan dia menjadi makar. Jadi makar itu adalah tipu daya yang dilontarkan pada dirinya sendiri. Kenapa disebut tipu dayanya kepada Allah? Karena sebetulnya di dalam diri dia yang harus dia kenali kan jiwa dia. Perwujudan Allah sebagai jiwa di dalam dirinya. Sehingga karena dia makar kepada dirinya, jadinya makar kepada Allah. Jadi makar adalah mencari pembenaran-pembenaran berdasarkan hawa nafsunya sehingga dia menjadi tertutup kembali. Sehingga gagal dia memahami jiwanya sendiri. Kalau gitu banyak yang makar? Banyak. Tetapi itu sedang berproses dalam ruang dan waktu. Tidak ada yang salah. Tapi kalau makar di negara kita, ya mencoba untuk mengusik-musik ya ketentraman negara kita, yaitu makar sudah jadi bahasa hukum. Ya, jangan coba-coba, maka akan berhadapan dengan aspek hukum. Salah apa benar? Tidak ada salah benar bagi saya. Dia sedang berproses dalam ruang dan waktu. Dia sedang berproses, belum paham. Tapi harus menghadapi aspek hukum. Terus wallahu khairul makirin. Ya. Jadi Allah itu ya akan memberikan balasan kepada orang-orang yang makar tadi, ya tentu saja sebaik-baiknya balasan, seadil-adilnya balasan. Jadi tolong kalimatnya jangan diterjemahkan letterlek. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Wih. Serem. Jadi kalau orang yang melakukan tipu daya pada Allah, Allah juga akan membuat tipu daya. Sebaik-baiknya tipu daya. Allah macam apa kayak gini? Gak ada sabar-sabarnya. Jadi kita ini sering ya terkecoh oleh terjemahan karena kita tidak paham. Ya. Jadi sebetulnya begitu seseorang itu makar, sebenarnya dia makar pada dirinya sendiri. Maka dia juga akan mendapatkan balasan dari makarnya. Kenapa? Karena Allah itu sudah menciptakan alam semesta ini dengan hukum sebab akibat seadil-adilnya. Maka dia akan mendapatkan apa yang dia perbuat. Jadi kita jangan sewot ketika orang lain kemudian ya menyerang kita. Sebetulnya ciri orang yang menderita sebetulnya dia sedang menyerang. Tapi kalau kita menyerang dia juga, kita sama menderitanya dengan dia. Dan kalau kita tidak suka pada orang lain yang menyerang kita, ketidaksukaan kita menyatakan bahwa sebetulnya sifat menyerang yang ada pada orang itu masih bagian dari sifat kita. Kenapa? Makanya dulu ada orang yang mencemooh, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ada yang orang mencemooh kalimat itu. Wah, bonyok dong. Karena yang ngomong, maaf, dari keyakinan agama lain, kemudian kita menyepelekannya. Jangan suka menyepelekan sesuatu dari keyakinan manapun kalau kita nggak paham. Ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Sebenarnya itu juga bahasa Quran. Artinya apa? Kalau kamu ingin selesai dari utang karmamu, maka kamu harus netral. Ciri orang yang sudah selesai dari utang karmanya netral. Kalau belum netral, itu tanda kita masih harus berjuang membayar utang. Itu sebabnya mati jangan bawa utang. Utang mana? Utang karma. Ciri orang yang berutang karma masih belum netral. Ciri orang yang sudah selesai, dia netral. Ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Kelihatannya kalimat itu lebay. Padahal itu yang ngomong adalah orang-orang suci di masa lalu, para guru-guru kita. Kita jangan mencemooh. Wah, kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, bonyok Pak. Emang. Kiri kanan jadi bonyok. Padahal sebetulnya itu bahasa simbolik. Artinya kalau kita diserang oleh orang lain,
sebaiknya kita responsif saja, tapi tidak reaktif. Ya, pahami kalau itu adalah proses pelunasan utang karma kita. Gitu. Indah gak kalau dipahami seperti itu? Jadi tolong kalimat Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Wah, itu tentara-tentara Abroha itu sama Allah dihancurkan. Orang-orang kafir itu sama Allah dihancurkan. Padahal dia sedang menghancurkan dirinya sendiri dengan kata-katanya. Kebencian yang sedang dia alamatkan kepada orang lain, sebetulnya alamatnya itu adalah dirinya sendiri. Itu ciri orang menderita jiwanya. Ciri orang menderita jiwanya gampang protes, gampang demo. Itu kalau saya diajak demo mau, asal demo masak. Nah, kemudian ya, ketika Allah berfirman, idqala Allah, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka. Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu, ya, akan menyampaikan kamu kepada akhir dari perjalananmu dan akan mengangkat kamu kepadaku. Nah, kalimat ini dipahami oleh orang, Nabi Isa itu katanya tidak pernah meninggal. Kan gitu. Karena Nabi Isa itu langsung diangkat ke langit gitu. Ya. Betul, langsung diangkat kepadaku. Ya tentu saja aku yang di sini adalah aku yang terbebas dari materi kan. Berarti ini bukan soal materi. Isa yang mana? Nur insannya Isa yang sudah ketemu Zakaria dan Yahya, yang sudah dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Maryam, keturunan Ali Imran. Jelas kan? Sering gak dengar surat Ali Imran? Sering ya, sampai gak tahu ya, saking seringnya. Isinya apa? Yang tahu tuh Imran tukang angkot. Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir perjalananmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari sifat-sifat kafir yang ada dalam dirimu. Jadi sebetulnya sifat-sifat kafir yang ada dalam diri kita ini akan hilang dengan sendirinya saat dimana kita ada keinginan untuk membebaskannya. Kalian datang di sini juga dalam rangka membebaskan sifat-sifat itu. Yang rajin saja. Ngajinya kayak siput ya, kita seminggu sekali. Ngajinya enggak setiap hari, seharinya enggak 8 jam. Kayak siput, enggak apa-apa. Nikmati saja seluruh perjalanan kita. Jangan cepet pengen bisa. Jangan pengen cepet bisa. Karena apa? Karena nanti kalian juga cepet bosan. Saya lihat cahaya terus Pak, indah. Ternyata bosan juga. Makanya sekali-kali tidak lihat cahaya kan? Nah itu supaya enggak bosan. Suatu saat ada rapat di padang rumput, yang rapat rusak semua. Rusak semua. Kayaknya kita ini kalau tidak ada harimau dan serigala di padang rumput ini, kita ini aman, kata rusa. Benar itu. Rusa 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi ini. Wah, rusa tambah banyak. Akibatnya apa? Semua rumput di padang rumput itu habis dan rusa berebutan dengan rusa. Jangan dikira kalau rusa saja di situ akan aman. Tidak. Hukum keseimbangan alam dilanggar. Makanya dihadirkan serigala sehingga populasi rusa tidak banyak, rumput jadi banyak. Kan gitu. Makanya di rumah juga ada rusa, ada serigala. Jangan pengen rusa semua. Biarkan saja, ya. Hadapi semua perbedaan. Ngerti, ya? Jangan pengen baik terus, nanti bosan. Jangan pengen sukses terus, nanti juga bosan.
Tapi jangan pengen gagal terus, bosan juga. Makanya yang paling bagus itu adalah muncul, lenyap. Muncul, lenyap. Ya. Jadi kalian nanti kalau udah jalan, tempo hari diajarkan Bu Irma, cara jalannya udah bagus, ya. Nanti tambah kesadarannya. Waktu melangkahkan kaki kanan, muncul. Kaki kanan, lenyap. Diganti dengan kaki kiri, muncul, lenyap. Gitu. Jadi sambil jalan, muncul, lenyap. Muncul, lenyap. Muncul, lenyap. Kan gitu. Muncul kanan, lenyap. Muncul kiri, lenyap. Kan gitu. Ternyata kesedihan itu pasti berlalu. Tapi kebahagiaan juga pasti berlalu. Kegantengan ternyata berlalu. Kecantikan juga berlalu. Boleh Pak ke dokter kulit? Boleh. Ya. Tetapi jangan melekat pada kecantikan. Karena sehebat-hebatnya dokter kulit tetap kolot juga. Gitu. Malah ketika sudah tua ke dokter kulit malah jadi aneh. Itu namanya masih punya penyakit kulit. Harusnya bebas dari penyakit kulit. Sudah bebas dari penyakit kulit. Mau kenceng, mau keriputan, sama aja. Baik, kita lihat ya. Nah kemudian, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang sudah tertutup kembali, ya. Ya. Hai Isa, sesungguhnya aku telah menyampaikan kamu kepada akhir perjalananmu dan aku mengangkat kamu kepadaku. Akhir perjalanan kita itu sebetulnya adalah diangkat kepada Dia. Makanya jangan doa sembarangan. Semoga Allah menempatkan almarhum, almarhumah di sisinya. Kalian jangan ikut-ikutan doa itu. Itu doa yang tidak bagus, ya. Di sisinya. Berarti kalau di sisinya, ya di sisi, ya. Sisi gawir, sisi jurang kan gitu. Itu sebenarnya doa putus asa. Harusnya semoga dia kembali kepadanya dengan sempurna. Gitu. Dalam terang cahayanya kembali menjadi dia yang semula. Gitu. Jadi dia lagi di sisinya. Doa apa? Kalian kalau bikin, makanya kalau doa itu yang asli aja, jangan cari di Google. Jangan asal internet dianggap benar. Wah ini indah nih doa. Saya tidak menerima kiriman selamat Hari Raya Idul Fitri yang berbasis Google. Makanya nggak dibalas. Yang asli saya balas. Asli dari hati nurani, baru dibalas. Kalimatnya sederhana. Bapak minta maaf. Wah itu langsung saya balas. Yang pakai bahasa macam-macam, itu pasti Google itu. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang tertutup. Jadi yang diangkat oleh Allah itu bukan hanya Isa. Yang diangkat kepadaku bukan hanya Isa, tetapi semua orang yang mengikuti kamu, aku tempatkan dalam diriku di atas tempatnya orang-orang yang tertutup. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu kalian. Kalau kalian sabar menjalani seluruh proses, nggak apa-apa kayak siput juga. Yang penting semua proses dijalani dengan kebahagiaan. Jangan pengen cepet bisa. Terus saja istiqomah. Kalau bahasa Quran, wa allawistaqomu ala tariqat la asqainahum ma'an godako. Barang siapa yang istiqomah dalam sebuah jalan, lama-kelamaan akan meminum hikmah. Karena berguru pada patungnya Drona, dengan istiqomah berguru pada patung saja, punya kemampuan memanah lebih dahsyat daripada Arjuna yang berguru pada Sri Krishna, pada guru yang asli. Ketaatan. Istiqomah. Pak, saya cuma bisanya petang saja. Nggak apa-apa, petang juga bisa.
Paginya kadang-kadang nggak apa-apa, tapi besoknya tambah pagi. Saya nggak bisa sesering, nggak apa-apa. Saya banyak orang sakit Pak di rumah, layani. Allah yang sedang kau layani, tugasmu. Orang sakit Pak nggak apa-apa kalau saya tinggalin, saya kan lagi melayani Allah. Tidak, layani orang sakit itu melayani Allah. Jangan salah ngaji dengan saya. Pak, suami saya minta dilayani terus, layani. Masa pengen terus? Ntar juga bosen. Dah, apa-apa. Tapi saya tidak akan memisahkan kehidupan kalian dari kehidupan kalian sendiri. Jangan mencerabut diri dari akar kehidupanmu. Jangan jadi orang yang aneh-aneh. Ya toh? Aneh-aneh. Sejak ngaji di tempatnya Pak Saiful, kenapa? Kok dia menjadi antisosial? Ya. Arisan gak ikut, jalan-jalan gak ikut, ya. Ada acara ke Thailand, jalan-jalan, ke Bali, jalan-jalan, mana ikut, ke Eropa, jalan, gak apa-apa. Wah kalau gitu saya jadi gak apa-apa, mi'rajmu itu. Tapi jangan lupakan kalau ada waktu, lakukan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Paham? Itu enak hidup tuh nggak gitu. Wow, khawatir, cemas. Wah, kalau saya ke Surabaya, ntar gimana Pak? Di mana saya melakukannya? Aduh, ke Surabaya aja. Ada WC di mana juga bisa. Kita jadi ribet sendiri, ya. Jalan. Jangan jadi orang mati. Orang mati itu kaku. Ya, orang kaku itu tidak mengalir hidupnya. Betul? Ngalir aja. Bisa ngaji, alhamdulillah. Gak bisa ngaji, alhamdulillah. Gitu, nikmati semua momen. Itulah ngaji sebetulnya. Makanya di pengajian saya gak banyak larangan, tapi juga gak banyak suruhan. Betul gak? Ikuti saja hari-harimu dengan baik. Bahagiakan orang yang perlu dibahagiakan. Jangan menghindar dari orang yang perlu pertolongan. Gitu, ya. Lanjut, ya. Nah, ini yang kemudian dipahami oleh banyak orang. Pada hari kiamat nanti, katanya kiamat apa? Hancurnya bumi ini. Bapak Ibu saya kasih tahu. Jumlah bintang di semesta ini ada 300 miliar triliun. Tolong tulis. Jumlah bintang di semesta ini 300 miliar triliun. Tulis. Kalian harus nulis. Sekali seumur hidup nulis. 300 miliar. Tulis. Nolnya tulis semua. 300 miliar triliun. Tulis. Ayo. 3. Terus. 0, 0, 0. Udah? Tambah lagi. 0, 0, 0. Tambah lagi. 0, 0, 0. Itu baru 3 miliar. Ya. 300 miliar. Tambah lagi 2. 0, 0. Udah berapa kosongnya? Sudah 11. Sekarang tambah lagi kosongnya 12. Tulis. Learning to do. Biar ngerasakan. Berapa sekarang jumlah kosongnya? 20? 300 miliar triliun. 300 kosongnya udah 2. Betul nggak? Miliar 9. Jadi 11. 11 tambah 12. Berapa? 23. 23 itu surat apa? Surat Al-Mu'minun. Makanya saya suruh nulis. 3 itu Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Sekarang lihat saya. Pernah gak melihat benda jumlahnya 300 miliar triliun? Belum? Ya ini, semesta ini. Ya, semesta ini. Tapi gak kelihatan semua. Kalau gelap malam, yang kelihatan juga bintangnya dikit. Sekarang saya tanya,
Sekarang coba gambarkan. Kalian sedang melihat bintang 300 miliar triliun buah. Bintangnya itu besar-besar. Apalagi matahari saja itu ukurannya 1.000.000 kali bumi. Sekarang bayangkan olehmu, bumi yang kecil ini kemudian musnah dan hancur. Mengganggu nggak keteraturan bintang-bintang yang 300 miliar triliun? Tidak. Terus yang kiamat itu yang mana? Makanya kiamat itu adalah hari kebangkitan. Di mana? Hari kebangkitan jiwa di bumi kita. Kapan? Iya bisa kapan saja kalau tahu. Paham? Nah, makanya banyak orang yang salah. Kiamat nanti akan jadi sudah dekat. Nabi Isa sebentar lagi turun dari langit. Gitu kan itu? Betul nggak? Ayatnya yang mana? Imam Mahdi juga akan segera turun karena banyak dajjal. Ya Allah, dajjal itu orang-orang yang membohongkan Tuhan, membohongkan dirinya sendiri. Dajjal sudah banyak? Ya sudah. Karena dia bohong pada diri sendiri, lama-kelamaan kan bingung. Makanya dajjal mencari petunjuk. Pernah nggak ada mantan dajjal di sini? Itu. Oh, bukan mantan masih ya. Ya setengah lah. Jadi dulu bingung kan. Udah ngaji sana. Nah, kenapa? Kalian bohong pada diri sendiri. Ngaku orang beriman padahal tidak. Betul nggak? Begitu ketemu Imam Mahdi, seseorang yang bisa ngasih petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk meniti ke dalam diri. Ternyata lahirlah Isa. Paham sekarang? Untung ngaji ya. Ini Quran, ini surat Ali Imran. Nah, makanya ya Isa yang lahir ini kemudian akan diikuti oleh Isa-Isa yang lain. Makanya dia yang ikut akan ditempatkan tempatnya di atas tempatnya orang-orang yang tertutup. Kemudian, nah ayatnya berikutnya. Kemudian, summa ila marji'ukum. Kemudian, hanya kepada akulah tempat kembalimu. Lalu, aku memutuskan di antara kamu tentang hal-hal yang telah kamu perselisihkan selama ini. Begitu tahu ilmu ini, semua yang diperselisihkan selama ini hilang, sembuh dari penyakit kulit. Tambah cerah sekarang? Wah, kira-kira kalau baca Ali Imran sendiri di rumah ngerti nggak? Udah baca sih dari dulu ya, agak nyambung. Ya memang disinilah perlunya apa? Perlu jalan, perlu peta jalan, perlu penuntun jalan. Sebetulnya kalian bisa sampai dengan jalan dan peta jalan. Cuman sampainya lama. Beda kalau ada penuntun jalan. Penuntun jalan sekarang sudah digital. Tinggal aplikasinya di-on-kan sampai ke tujuan. Tetapi itu penuntun jalan untuk cari alamat di dunia. Tetapi untuk mencari alamatmu di kehidupan abadi, kalian tidak akan pernah menemukan aplikasinya kecuali kalau datang di sini. Karena aplikasinya dibagikan langsung. Ya, gratis aplikasinya. Paham sekarang? Kelihatan gak indahnya Quran? Mulai bisa lihat? Oh, selama ini Pak ceritanya begitu. Ya ceritanya. Aslinya kayak gini. Subhanallah. Ya, semoga Allah ridho. Dan ilmu ini jangan berhenti di kepala.
Mari kita tarik ke dalam kehidupan supaya kita bisa memanen kebijakan agar kita mendapatkan juru selamat dalam kehidupan. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.